Hai sahabat, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi di planet Windara. Apa penyebab semua konflik ini bisa terjadi sehingga pada akhirnya Boboiboy justru malah ikut terlibat dengan segala permasalahan yang ada di planet Windara. Hehehe. Jadi biar kalian gak penasaran, mending kita mulai aja. Boboiboy Galaksi Windara episode 5, Kesatria Windara, Sejarah Kelam Kerajaan Windara. Let's check this out. Yay! Jadi pada zaman dahulu kala, dulu banget, lebih tepatnya 100 tahun dahulu, di suatu planet di pojok antariksa, di dekat perempatan antara Neptunus dan Pluto, ada sebuah planet yang bernama planet Windara, yang dimana di planet itu angin bertiup kencang setiap hari, mau itu malam, pagi, siang, sore, senja, angin kencang terus bertiup di planet tersebut. Cuman karena di planet ini para penduduknya udah kuat dan kebal dari masuk angin dan gak pernah dikerokin lagi. Mereka itu sudah terbiasa untuk hidup di tengah cuaca ekstrim yang biasa berubah. Nah, di planet tersebut terdapat sebuah kerajaan yang bernama Windara, yang di dalam kerajaan itu terdapat sebuah istana megah yang bernama Istana Kupuri. Dan hiduplah seorang ratu yang baik, cantik, dan wangi-wangi, yang bikin fans-fans Boboiboy jadi pada birahi. Sampai pada lupa kalau dia tuh alien. Dan hiduplah seorang ratu yang cantik, baik, dan wangi yang bernama Kuputeri. Ya, Kuputeri itu bisa dibilang ratu atau pemimpin dari kerajaan planet Windara. Terus, kalau dia ratunya, rajanya kemana bang? Gue pun nggak tahu. Monster Studio juga gak bilang apa-apa di cerita Boboiboy Galaksi musim kedua Arc Windara soal Raja Windaranya kemana. Oh, mungkin gini guys, Kuputeri itu memang pemimpin tunggal atau keturunan bangsawan Windara terakhir. Jadi tahta kerajaan planet Windara itu dijatuhkan ke Kuputeri. Atau memang bisa jadi Kuputeri itu janda. Nah, selain tahta sebagai satu-satunya keturunan bangsawan di planet Windara, Kuputeri itu mendapatkan privilege yang turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya yang bukan seorang pelaut. Seperti kuasa elemental beliung, kuasa telepati, dan kuasa penyembuhan atau healing. Sehingga selain parasnya yang cantik dan wangi, Kuputeri adalah petarung yang kuat dengan role mage support. Ya, awalnya kehidupan di planet Windara itu aman, damai, dan tentram. Rakyatnya hidup sejahtera tanpa ada potongan gaji 3% dari pemerintah. Itu karena Kuputeri bukan pemimpin yang korup. Gak kayak pemerintah di suatu galaksi sana yang minta anggaran pendidikan dinaikkan, sementara kinerjanya saja sama sekali gak kelihatan. Dan duit yang dipakai sebelumnya juga entah hilang kemana. Cuaks! Ya untungnya itu di luar galaksi sana ya, bukan di bumi. Soalnya di bumi isinya orang-orang anti korupsi semua. Tapi seketika semuanya itu berubah ketika warga Windara menemukan sebuah mineral yang terdapat di planet Windara yang jika dijual ke luar planet, auto kaya tuh orang-orang yang ada di Windara. Namun hal itu bertentangan dengan kehendak Kuputeri yang merasa jika mineral planet Windara itu sangat berharga. Karena saking berharganya, Kuputeri ingin jika mineral tersebut tetap pada tempatnya di dalam planet Windara supaya tetap terjaga keasliannya. Namun, kehendak Kuputeri itu bertentangan dengan keinginan penasehat kerajaannya yang bernama Ramos, yang menginginkan kekayaan yang bisa dihasilkan dengan menjual mineral planet Windara. Sehinggalah tanpa sepengetahuan Kuputeri, si Ramos nge-WA si pemburu kuasa elemental legenda yaitu Retaka untuk memberitahukan jika di planet Windara ada salah satu pengguna kuasa elemental yang dicari-cari Retaka, yaitu Kuputeri. Sehinggalah Retaka gercep langsung OTW ke Windara. Yang alhasil Kuputeri termakan umpan yang Ramos siapkan. Dan terjadilah pertarungan dahsyat antara pengguna kuasa elemental Gamma dan pengguna kuasa elemental Beliung, yang pada akhirnya Kuputeri pun tewas di tangan Retaka. BTW,
Tewas di sini dalam bahasa Melayu ya, bukan tewas mokat secara harfiah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut eleh. Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Aku jijik sama Mas! Nah, akibat Kupu Teri yang dikalahkan, kuasa elemental Beliung direbut dan diserap oleh Retaka. Nani? Diserap, sehingga Kupu Teri kehilangan kuasa elemental Beliungnya dan menderita luka berat diakibatkan pertarungannya dengan Retaka. Namun, karena bantuan dari ajudan Kupu Teri yang setia, yaitu Maripos, akhirnya Kupu Teri bisa selamat dari pembantaian si Retaka. Yang walaupun Kupu Teri selamat, tapi Kupu Teri mendapatkan luka fatal akibat pertarungannya dengan Retaka. Hal inilah yang memaksa Kupu Teri untuk melakukan hibernasi supaya Kupu Teri itu bisa menggunakan kuasa penyembuhannya untuk memulihkan dirinya seperti sedia kala. Nah, berhubung Kupu Teri membutuhkan waktu untuk hibernasi, dia menunjuk penasehat kerajaan kepercayaannya, yaitu si Ramos, untuk mengisi singgasana Windara yang kosong dalam memimpin kerajaan Windara selama Kupu Teri hibernasi. Ya, bak hoki seabad dipakai sekali. Ramos tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memimpin kerajaan Windara menjadi lebih baik. Bersama kabinetnya yang terdiri dari Mentada Mentadu si Bela, Tongeret berisi Cikala, si besar berotot Karumbang, ditambah Jenderal Imut yang ampas Muskida. Mereka semua bersatu untuk mensejahterakan planet Windara. Bang, kan ada satu lagi tuh, Jenderal Ramos si Pespira. Oh iya ya, Monstabilai, lu tuh gak diajak sat. Nah, dengan kepemimpinan berpindah tangan, Ramos pun menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan warga Windara. Dengan menggunakan cokmar cahaya, Ramos mengendalikan ras alien buas Windara yang bernama Kelkatua untuk digunakan sebagai pasukan tentara gratisannya. Dengan begitu, akhirnya Ramos bisa memulai mensejahterakan rakyat dengan cara menangkap dan memaksa rakyat Windara untuk bekerja rodi di tambang mineral tanpa dibayar. Terus menguruk mineral planet Windara sampai ke akar-akarnya, membiarkan tambang bekas terbengkalai sehingga merusak ekosistem lingkungan Windara, memastikan rakyat hidup dengan sengsara, dan jangan lupa menyedot kekayaan Windara selama ratusan tahun hanya untuk dirinya sendiri. Wow, mulia sekali kelakuan si Raja Ramos ini. Yaitulah kata-kata mutiara yang keluar dari mulut anak buahnya. Yam! Dan 100 tahun pun berlalu. Kupu Teri yang kebablasan hibernasi kaget melihat kerajaannya sudah hancur porak-poranda di ambang kepunahan. Namun, dia mendapatkan setitik harapan dikala dia dan Maripos ajudannya mendapatkan kabar viral dari Facebook jika ada seorang anak dari bumi yang berhasil mengalahkan Retaka, si pengguna kuasa elemental legenda. Dan dimulailah perjalanan Kupu Teri mencari avatar pengguna kuasa elemental. Wow! Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita. Bye!